Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 mencakup komitmen kontroversial, memungkinkan perusahaan Amerika Serikat untuk mengelola data pribadi warga negara Indonesia. Kesepakatan ini merupakan bagian dari paket penghapusan tarif impor dari AS ke RI menjadi 19% dengan imbal balik akses pasar Amerika yang lebih luas, baik dalam energi, teknologi maupun jasa digital. Gedung Putih menjelaskan dalam fact sheet resmi bahwa Indonesia diharuskan memberikan kepastian hukum untuk transfer data pribadi ke AS dengan pengakuan bahwa Amerika memiliki standar perlindungan data yang memadai di bawah UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia UU nomor 27/2022. Menurut PCO atau Kantor Komunikasi Presiden, skema transfer data ini terbatas pada keperluan komersial tertentu. Misalnya, transaksi produk strategis seperti gliserin berbasis kelapa sawit dan bukan berarti memindahkan seluruh database warga ke AS. Dalam UU PDP, transfer data di luar negeri diizinkan bila negara penerima dianggap menyediakan perlindungan setara. Jika tidak, pemilik data wajib memberikan persetujuan eksplisit atau mekanisme perlindungan tambahan harus ditetapkan, seperti kontrak yang mengikat secara hukum. Menkominfo, Meltia Hafid menegaskan pada 23 Juli 2025 bahwa pengaturan ini tidak berarti bahwa pemerintah AS mengelola data secara bebas. Pemerintah hanya memfasilitasi transfer data sesuai standar perlindungan nasional dan di bawah pengawasan ketat badan otoritas yang segera dibentuk. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta klarifikasi teknis mengenai jenis data yang boleh ditransfer dan mekanisme pengawasannya. Ia menegaskan bahwa proses ini wajib sesuai UU PDP dan tidak boleh melemahkan kedaulatan digital Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menambahkan bahwa pemerintah perlu menjelaskan detail transaksi data dan batasannya kepada publik. Pengamat keamanan cyber dan digital termasuk Pratama Persada dari CISREC menyampaikan kekhawatiran atas potensi intervensi asing dan kehilangan kontrol atas data WNI. Ia menyebut bahwa transfer data tanpa batas bisa mengancam kedaulatan digital dan menjadikan Indonesia sekedar sumber data bagi perusahaan teknologi global. Sementara itu, Rektor Unpad Ahmad M. Ramli menekankan bahwa transfer data bukan berarti AS mengelola semua data warga negara. Ini biasa terjadi dalam transaksi digital internasional, termasuk oleh negara-negara Eropa dengan kerangka kesetaraan data mereka. Namun pengawasan domestik tetap menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah agar UU PDP ditegakkan penuh. Beberapa organisasi advokasi data seperti Elsam dan ITPRO juga menyuarakan risiko industri digital dalam negeri tersingkir, serta potensi dominasi asing atas infrastruktur dan layanan data nasional jika kontrol tidak dioptimalkan. Kerangka kesepakatan ini diumumkan menyusul kesepakatan tarif impor di mana Indonesia setuju tidak mengenakan tarif atas 99% barang AS. Sementara AS memberlakukan tarif 19% atas ekspor Indonesia. Kesepakatan juga mencakup pembelian produk AS senilai miliaran dolar, termasuk pesawat Boeing dan energi, mengikat aspek ekonomi dan digital dalam satu paket strategis global. Selain penghapusan bea masuk atas produk digital, perjanjian memungkinkan layanan digital lintas batas bergerak tanpa hambatan deklaratif. Sejalan komitmen Indonesia mendukung moratorium bea elektronik di WTO. Pemerintah dihadapkan dua tantangan utama, memastikan sistem pemerintah data memenuhi standar tinggi dalam UU PDP dan segera membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak 2022. Otoritas ini akan menjadi pengawasan utama dalam memastikan transfer data tidak disalahgunakan oleh pihak asing maupun domestik. DPR berharap agar mekanisme persetujuan data WNI dibuat transparan dan warga diberi opsi penuh sebelum data mereka dipindahkan. Hal ini khususnya dibutuhkan bila data mencakup kategori sensitif seperti riwayat kesehatan, biometrik, atau lokasi geografis. Kesepakatan ini membuka peluang bagi pelaku ekonomi digital AS serta menjaga arus perdagangan digital Indonesia.
namun juga menimbulkan risiko terhadap hak privasi WNI jika regulasi pengawasan belum optimal. Kedaulatan data bisa terancam bila tidak ada kontrol ketat atas penggunaan informasi oleh pihak asing. Di sisi lain, perjanjian ini juga dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur teknologi dan kolaborasi data lokal jika diiringi regulasi yang kuat dan pengawasan transparan. Presiden Amerika Serikat yaitu Donald John Trump adalah pengusaha dan tokoh televisi yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dari 2017 hingga 2021. Lahir pada 14 Juni 1946 di New York. Ia dikenal luas sebagai miliarder real estate sebelum terjun ke dunia politik. Trump berasal dari Partai Republik dan kembali mencalonkan diri dalam pemilu AS 2024. Gaya kepemimpinannya yang kontroversial, retorika tajam, dan kebijakan proteksionis menjadikannya figur yang dominan di panggung politik global. Dalam konteks hubungan luar negeri, Trump kerap menyoroti kerjasama ekonomi strategis, termasuk dengan Indonesia. Ia juga menunjukkan kedekatan personal dengan sejumlah tokoh, termasuk Prabowo Subianto, yang belakangan ia puji secara terbuka dalam kerjasama bilateral. Dalam bingkai kesepakatan dagang, transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dimasukkan ke dalam klausul digital sebagai syarat penghapusan hambatan perdagangan. Meski dijelaskan sebagai mekanisme terbatas dan komersial, perjanjian ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan digital, perlindungan hak privasi WNI, dan kesiapan negeri mengawasi arus data lintas negara. Pemerintah diminta bertindak cepat, memperjelas batasan, memastikan persetujuan warga, membentuk lembaga pengawas independen, dan menjaga agar data nasional tetap menjadi aset bukan beban geopolitik.